Kalau aku ditanya tentang pengalaman gaib atau mistis, pasti aku akan menceritakan tentang pengalamanku pada saat aku masih duduk di bangku SMA. Kejadiannya sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu, aku bersekolah di sebuah SMA ternama di kota Bandung. Sebuah SMA yang bentuk bangunan dan landscape-nya cukup seperti tirai tanah bertingkat. Mungkin ini dikarenakan letak SMA-ku yang ada di sekitaran Dago. Sore hari itu, hujan cukup lebat. Aku dan teman-teman sekelasku masih duduk di dalam kelas mengerjakan soal-soal tryout yang diberikan oleh wali kelasku untuk menghadapi ujian nasional yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Namun karena waktu sudah menjelang maghrib, satu persatu temanku pamit pulang. Dan salah satu temanku mengajakku untuk mengerjakan soal di rumahnya. Karena sekolah sudah sangat sepi. Aku sempat berpikir untuk menyetujui usul temanku itu. Tapi tiba-tiba saja handphoneku berbunyi. Muncul nama ayahku di situ. Aku mengangkat dan terdiam sejenak. Ayahku bilang, kalau aku akan dijemput dan aku disuruh untuk menunggu di sekolah. Mau tak mau, aku harus menunggu di sekolah sendirian. Kugeserkan bangku, kemudian menundukkan kepalaku ke atas meja dan mulai menyelesaikan soal-soalku. Di dalam keheningan kelas ruangan 14 itu, aku mulai terganggu dan ketakutan dengan suara-suara aneh yang muncul. Pertama, suara kursi yang bergeser. Tapi ketika ku perhatikan, deretan kursi di kanan dan kiriku tidak ada yang berubah. Aku melanjutkan mengerjakan soal. Walaupun perasaanku tidak tenang. Lalu gangguan berikutnya datang lagi. Kali ini, tiba-tiba saja, kapur yang ditaruh di bawah papan tulis berjatuhan. Padahal
tidak ada angin atau apapun yang bisa menggerakkan kapur itu. Dan buku di mejaku tiba-tiba bergerak sendiri. Aku hanya tercengang melihat kejadian aneh itu. Perlahan aku menggapai buku itu, lalu segera berdiri dan memasukkan semua alat tulisku ke dalam tas dan segera berkemas. Aku berpikiran untuk menunggu di ruang guru atau di pos satpam saja. Aku bangkit dari bangku di ruangan 14 itu dan langsung menyambar tasku dengan gerakan yang sangat cepat. Aku melangkah dan hanya menunduk. Aku tidak mau lihat apapun. Aku hanya ingin cepat-cepat keluar dari ruangan itu. Tapi begitu aku melangkah, ujung mataku tanpa sengaja menangkap sebuah bentuk badan seorang perempuan yang tengah duduk di deretan kedua tengah kelas itu. Otomatis pandanganku beralih. Aku tahu kalau itu pasti bukan manusia. Aku hanya diam terpaku. Mataku terus memperhatikan perempuan berambut panjang yang memakai seragam sekolah itu. Di kelas sudah tidak ada orang kecuali aku. Lalu itu siapa? Ternyata rasa penasaranku membuat tubuhku yang kaku bisa bergerak. Nampak seperti ada yang menggerakkan juga. Tanpa aku sadar, kakiku sudah berjalan ke arah perempuan itu. Aku tidak bisa melihat wajah perempuan tersebut karena rambut yang menghalangi wajah perempuan itu. Aku hanya berjalan, melangkah, mendekat. Aku menjulurkan tanganku dengan wajah ditutup oleh tanganku yang satu lagi. Namun aku masih bisa mengintip di sela jari-jariku. Dan aku mencoba menggapai pundak perempuan itu. Ketika tanganku menyentuh pundak perempuan itu, ia langsung berbalik ke arahku dan astaga, perempuan itu
itu. Rata! 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 Aku terdiam dengan menutup mataku. Aku berjalan mundur, lalu bergegas ke arah pintu. Dan astaga, kenapa ini tiba-tiba saja dikunci? Aku mencoba tenang sambil berusaha membuka pintu. Aku terus menggoncangkan daun pintu besar itu. Dan karena tak sabar, aku coba mendobrak berulang kali pintu kelasku sambil berteriak-teriak minta tolong. Berulang kali aku mencoba, hasilnya sia-sia. Bahuku terasa sakit. Aku mulai terisak-isak. Aku semakin ketakutan. Badanku mendadak bergetar semuanya. Aku baru sadar kalau perempuan itu kini tepat berada di belakangku. Rambutnya menutupi mukanya yang rata. Dia mendekatiku dan berdiri beberapa senti dari badanku. Perempuan itu hanya diam. Tapi aku tidak memperdulikannya karena aku ketakutan. Dan tanpa sadar, pintu kelas tiba-tiba saja terbuka. Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar ruangan 14 atau kelas nomor 14 itu. Sampai di depan ruang guru aku terdiam. Karena aku lihat ternyata lampu ruang guru masih menyala. Dan terlihat masih ada guru di ruangan itu. Aku langsung masuk. Dan dengan terbata-bata, aku menceritakan kepada Pak Guru yang sedang sibuk merapikan buku di atas mejanya sambil membelakangiku. Aku terus menyerocos menceritakan kejadian yang aku alami barusan. Pak Guru itu hanya diam saja. Dia tetap sibuk membereskan buku di mejanya. Pak, tolong saya, Pak. Saya lihat ada hantu perempuan di kelas. Tolong, Pak. Belum selesai aku menelan ludah, Pak Guru itu berkata dengan pelan sambil tetap membelakangiku. Kata seperti apa maksud kamu? Seperti ini. Sekarang di hadapanku tampak sosok guru itu juga tanpa muka. Wajahnya rata. Aku berteriak sekerasnya. Lalu aku tidak tahu apa lagi yang ada.
cuma hitam. Dan aku sadar aku sudah berada di rumah, tepatnya di kamarku. Aku masih ketakutan dengan si muka rata itu di sekolahku. Aku langsung menceritakannya pada ayah dan ibu. Setelah aku lulus, aku baru mendengar dari beberapa orang temanku kalau SMA aku menyimpan sebuah kisah menyeramkan. Hantu perempuan yang sering menyerupai murid atau guru dengan muka yang rata. Dan biasanya muncul sore-sore. Temanku juga menambahkan bahwa kelas atau ruangan 14 itu adalah tempat dia bersemayam.